Halo, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin mengerti ya isi hati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Amin. Dan kita tahu bahwa tujuan manusia, tujuan kita yang perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita ataupun siapapun yang kita temui, bahwa tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan untuk manusia, bertemu dengan Tuhan sendiri di surga, dimana Tuhan sendiri sudah katakan menyediakan tempat di surga untuk manusia. Amin ya. Dan kiranya semakin kita mengerti itu, semakin hari kita semakin dapat menyelaraskan secara otomatis ya apapun keinginan kita, tindakan kita, keputusan-keputusan sehari-hari yang kita ambil, kita dapat berlatih hari demi hari. Amin ya. Karena kita tahu semua pada akhirnya itu akan sia-sia kalau kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Semuanya nanti akan sia-sia. Yang terpenting itu saat kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena itu yang mendukung tujuan kita, tujuan manusia yang ditetapkan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan ke surga. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Manusia memang tempatnya salah, tetapi kita diajarkan, kita punya petunjuk hidup ya, Alkitab ini untuk mengajarkan kita melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apabila kita melakukan segala sesuatu ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat tujuan kita. Apabila keinginan daging kita lebih besar daripada pengertian yang kita pelajari setiap harinya untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus menguatkan diri masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, sehingga kita bisa ikut mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dilatih. Amin ya. Jadi apabila kita tahu bahwa sifat atau keinginan daging kita lebih besar daripada keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, masukkan diri kita ke dalam lingkungan yang benar-benar dimana orang-orangnya benar-benar mencintai Tuhan, sehingga godaan untuk melakukan dosa atau keinginan daging itu diperkecil. Karena Tuhan sendiri katakan pergaulan yang sehat ya itu mempengaruhi. Amin ya. Jadi pentingnya kita untuk memasukkan diri ke lingkungan yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Agar kita tidak terbawa arus untuk mengikuti keinginan daging manusia. Amin ya. Apalagi dari dahulu sampai sekarang banyak hal di mana keinginan daging itu dibungkus dalam hal-hal rohani. Sejak dari zaman dahulu sampai sekarang ada. Contohnya orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus katakan orang-orang munafik. Amin ya. Itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Makanya Tuhan mengingatkan. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, bila tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tahu itu semuanya sia-sia. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena itu memang sesuai dengan tujuan akhir manusia, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Makanya kita perlu saling bantu, saling tolong ya, saling dukung untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila kita berada di lingkungan di mana orang-orang itu tidak bisa merubah dirinya, kita masuk atau buat lingkungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Karena tidak semua manusia itu mau melakukan kehendak Tuhan, karena mereka punya keinginan yang lebih besar. Amin ya. Kita harus sadar itu. Apabila kita berada di situasi di mana orang-orang itu walaupun apapun yang kita lakukan, bahkan omongan Tuhan tidak didengarkan, kita wajib untuk
mengerti bahwa kita perlu membuat atau menciptakan lingkungan yang baru yang dapat benar-benar mendukung anak-anak Tuhan untuk tumbuh dengan benar. Amin ya. Itu kita harus tahu itu. Dimana kita tahu Tuhan Yesus dulu juga mengalami ya. Tuhan Yesus membentuk lingkungan di mana Tuhan Yesus katakan orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasih Tuhan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, di mana orang-orang tersebut tidak bisa diambil dari dunia. Karena apa? Kita tahu ada bagian dari diri Allah di orang-orang tersebut. Sampai ketika Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang tersebut, para rasul, para murid sampai mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan manusia. Berkeliling ke seluruh dunia. Orang-orang yang dikasih Allah untuk Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus katakan orang-orang itu tidak bisa diambil oleh dunia. Karena apa? Karena ada bagian dari diri Allah, ada Roh Kudus. Amin ya. Kita harus tahu itu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin ya. Ini yang ditulis Paulus kepada jemaat Galatia, saling membantulah kamu. Di sini Paulus mengajarkan saling membantulah, terlebih kepada teman-teman kawan-kawan kita yang seiman, yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar mengikut Tuhan. Amin ya. Di sini kita juga diajar oleh Paulus, jangan menganggap diri kita penting. Paulus mengatakan jangan menipu diri sendiri, menganggap diri kita penting padahal tidak. Ini yang dikatakan di ayat ini ya. Bertolong-tolonglah di ayat 2. Bertolong-tolonglah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi apabila kita menganggap diri kita penting, menganggap diri kita berarti, padahal tidak, Tuhan mengatakan itu menipu dirinya sendiri. Dikatakan di ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Tiap-tiap orang itu menguji pekerjaannya sendiri. Janganlah kita menguji pekerjaan orang lain, tetapi kita menguji pekerjaan kita sendiri. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita menganggap kita berarti atau penting, padahal sebenarnya Tuhan tidak menganggap penting. Tuhan mengatakan itu menipu dirinya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi di sini Tuhan mengatakan, mengajarkannya lewat Paulus, agar setiap orang itu menguji pekerjaannya sendiri-sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selain kita diajarkan untuk tidak menipu diri kita sendiri, tidak menganggap diri kita penting padahal tidak penting, Tuhan Yesus juga mengajarkan, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri-sendiri, apakah itu benar-benar buat Tuhan atau cuma untuk kepentingannya diri sendiri, atau cuma mengambil keuntungan. Jangan sesat, karena Allah tidak mau dipermainkan. Ini yang diajarkan Paulus. Allah tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, jangan menganggap diri kita penting padahal tidak penting. Itu namanya menipu diri sendiri. Amin ya. Kita saling mengingatkan, bukan saling menghakimi. Amin ya. Agar apa? Agar nanti saat bertemu Allah, Bapa, Tuhan tidak mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Selama di dunia menipu diri sendiri. Amin ya. Dikatakan juga, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Amin ya. Ini benar-benar mengajarkan kita ya, untuk benar-benar lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Jangan ikut permainan rupa-rupa dunia. Amin ya. Karena Tuhan sendiri berkata ya lewat Paulus, jangan menganggap diri penting kalau sebenarnya tidak penting, namanya menipu diri sendiri. Jangan sesat, karena Allah tidak suka dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Itu kita ingatkan. Sekali lagi, bukan menghakimi tapi menyelamatkan. Karena firman Tuhan itu pisau bermata dua. Bisa terkena kepada orang yang memberi firman dan yang mendengarnya. Kita lakukan saja apa yang dimaui Tuhan, kita berfirman. Karena rasa takut, rasa cinta kepada Tuhanlah yang akan membuat respon manusia berbeda-beda. Ya.
Jadi berfirman saja, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila kita memang benar-benar mencintai Tuhan, tentu kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia mengenai saling membantulah kamu. Dikatakan di ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi di sini Paulus mengajarkan ya ajaran Tuhan bahwa apabila ada orang yang dinilai salah melakukan pelanggaran, baiklah orang itu mengajar dengan lemah lembut. Amin ya. Sambil menjaga dirinya sendiri agar tidak masuk dalam pencobaan. Apabila ada sesuatu yang dianggap salah terus dipermainkan selama puluhan tahun, itu berarti bukan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena Tuhan sendiri mengajarkan, datangi, ajari dengan lemah lembut, tetapi dengan menjaga diri. Agar apa? Agar tidak masuk dalam pencobaan daging, pencobaan apapun ya. Ya, ini yang diajarkan Tuhan lewat Paulus. Kalau ada seseorang yang salah, datangi, ajari dengan lemah lembut sambil menjaga diri sendiri agar tidak masuk dalam pencobaan. Dikatakan di ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang diajarkan Tuhan lewat Paulus. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi apabila kita melihat ada sesama ya orang-orang sekitar kita mengalami masalah, bertolong-tolonglah, saling mencari solusi, karena itu juga hukum Kristus. Dikatakan di ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Seperti yang kita baca ya di awal, itu yang diajarkan Tuhan melalui Paulus. Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin ya. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan ya, atau mengajarkan, jangan sombong, karena sombongan itu kenajisan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita ya. Yang menilai berarti atau tidak berarti itu Allah. Amin ya. Yang menilai itu Allah. Yang terpenting lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Jangan ada kesombongan. Kalau menganggap diri kita berarti padahal Tuhan tidak menganggap berarti, itu namanya menipu diri sendiri. Amin ya. Kita saling mengingatkan. Amin ya. Untuk saling menyelamatkan, bukan menghakimi. Dikatakan di ayat 4, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini yang diajarkan Tuhan lewat Paulus. Setiap orang itu biarlah menguji pekerjaannya sendiri dan bermegah lewat pekerjaannya itu yang dia kerjakan sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Amin ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Jadi setiap orang itu nantinya akan memikul tanggungannya sendiri, apa yang dilakukan. Amin. Bermegah karena pekerjaannya sendiri, bukan pekerjaan orang lain atau keadaan orang lain. Dan dikatakan di ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dikatakan di sini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita sebagai orang Kristen diajarkan ya, saat kita diajar firman, kita juga membagi segala sesuatu yang kita miliki kepada orang yang mengajar firman tersebut. Amin ya. Seperti yang diajarkan Paulus juga ketika dikatakan di sini persembahan kasih ya. Mereka mengirim ke persembahan ke Yerusalem
Karena Yerusalemlah yang mengirim orang-orang untuk mengajar mereka. Dikatakan untuk mereka membagi ya kepada orang-orang yang sudah mengajar tersebut. Dikatakan juga di ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, kita tahu bahwa Allah tidak suka dipermainkan. Allah kita, Allah yang hidup, yang masih berbicara sampai saat ini, berkata lewat Paulus, jangan sesat. Allah tidak suka dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan bermain-main dengan kata atau apapun ya. Ambil saja bagian kita. Biarlah bagian orang lain diterima orang lain. Amin ya. Karena apa yang ditabur orang tersebut itu juga yang akan dituainya. Itu yang diajarkan. Jadi ambil saja bagian kita. Biarlah orang lain mengambil bagiannya. Karena kita tahu Allah tidak suka dipermainkan. Jangan sesat. Jangan karena sesuatu hal yang duniawi, terlepas apa yang sudah dijanjikan Allah bagi umat manusia. Amin ya. Kita saling mengingatkan, bukan saling menghakimi. Amin. Dikatakan di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu yang diajarkan Tuhan melalui Paulus. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu yang terpenting yang kita ingatkan. Beritakan kepada semua orang, menaburlah dalam roh. Amin ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kita pada akhirnya. Kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin ya. Dikatakan di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin ya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ini yang diajarkan Tuhan lewat Paulus. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita terbawa arus dunia yang mengutamakan kedagingan. Amin ya. Tapi lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan mengajarkan lewat Paulus, berbuat baiklah kepada setiap orang. Paulus mengajarkan orang-orang yang bukan Yahudi. Saat itu belum mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan kawan-kawan seiman. Amin ya. Berkatilah semua orang. Tapi terutama kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Maka biarlah orang-orang seiman dengan kita. Karena kita tahu nama Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Masih berbicara sampai saat ini. Kristen itu bukan agama. Amin ya. Kita mengenalkan Tuhan Yesus. Bagian dari diri Allah sendiri. Amin ya. Kita bukan mengenalkan agama Kristen, tetapi kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada dunia. Kita tolong, kita berkati semua orang. Tetapi jangan sampai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus hilang. Amin ya. Terutama kawan-kawan yang seiman, karena apa? Mereka diselamatkan dengan darah Tuhan Yesus, dengan dimana para rasul, para murid juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah seiman dengan kita. Ingat, orang-orang yang seiman ini dulunya tidak seiman. Ini bukan masalah ajaran Kristen, tetapi Tuhan Yesuslah yang kita beritakan, anak Allah yang hidup jalan ke surga, di mana Allah mengatakan Tuhan Yesuslah jalan ke surga. Amin ya. Perkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada berkat, ada jalan ke surga. Bukan Kristen yang kita beritakan, tetapi Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, akui selama di dunia nama Tuhan Yesus.
maka nanti Tuhan Yesus akan mengakui saat ketemu di surga. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu mencintai mereka. Amin ya. Bahwa mereka tuh berharga. Satu jiwa tuh berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Ceritakan itu kepada semua orang. Ini bukan masalah suatu agama, tetapi kita memperkenalkan Tuhan Yesus, jalan ke surga satu-satunya. Amin ya. Amin. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Semakin banyak orang diselamatkan, semakin gemuruh surga bersorak-sorai nantinya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang telah Kau lakukan pada kami semuanya. Kami berdoa Tuhan, untuk siapapun yang sakit, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, untuk apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat memberkati orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sampai penjuru dunia seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa, berikan kami semuanya anak-anak cucu yang daripada-Mu, anak-anak cucu yang bertakut akan Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai keluarganya, orang-orang yang dikenalnya seperti dia mencintai Kau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup anak cucu kami sampai kesudahannya. Kami berdoa